balik bentang pegunungan Afghanistan, berlangsung sebuah konflik yang gaungnya melampaui di medan perang. Pertemuan antara Taliban dan Amerika bukan hanya pertarungan kekuatan, melainkan ada dua strategi perang yang saling bertolak belakang. Antara operasi militer berteknologi tinggi berhadapan dengan taktik gerilya yang mengakar pada medan dan masyarakat lokal. Pada titik ini, aturan perang yang kita kenal sebagai hukum humaniter internasional diuji oleh konflik modern yang terus berubah-ubah. Dalam video ini, kita akan menelusuri, membahas lebih dalam, mulai dari akar dari konflik yang sedang terjadi, pola taktik yang mempersulit banyak aktor internasional, hingga bagaimana hukum humaniter internasional menanggapi terkait konflik yang sedang terjadi. Bagaimana hukum humaniter internasional berupaya menetapkan batas-batasnya di medan perang yang terus berubah-ubah. Sehingga kami akan menghadirkan sudut pandang yang lebih jernih, analitis, proporsional terhadap dinamika konflik ini. Mari kita simak video ini. Untuk memahami konflik Taliban dan Amerika, kita harus kembali ke tahun 1990-an setelah Uni Soviet keluar dari Afghanistan. Tahun 1989, negara itu terperosok ke perang antar faksi. Dari kekacauan itu, pada tahun 1994 muncul sebuah kelompok baru, yakni Taliban. Mereka berjanji akan mendirikan stabilitas dan penegakan hukum versi mereka. Pada tahun 1989, mereka telah menguasai Kabul dan mendirikan Emirat Islam Afghanistan. Namun pemerintahan Taliban pada saat itu, Taliban melarang keras untuk perempuan dilarang sekolah, kemudian hukuman ekstrim ditetapkan, dan mereka memberikan tempat bagi Al-Qaeda. Lalu terjadi salah satu peristiwa yang paling mengguncang dunia, yakni pada tanggal 11 September tahun 2001, ketika Al-Qaeda menyerang New York dan Washington DC. Amerika menuntut Taliban menerapkan pemimpin Al-Qaeda bersama Bin Laden, dan Taliban pun menolak. Maka pada Oktober tahun 2001, Amerika dan sekutunya melancarkan operasi militer untuk menghancurkan Al-Qaeda sekaligus memulihkan Taliban. Inilah awal dari konflik yang berlangsung 40 tahun dan menjadi salah satu perang terpanjang dalam sejarah Amerika. Konflik Taliban dan Amerika adalah contoh klasik perang asimetris, dua pihak dengan kekuatan yang sangat berbeda. Mari kita lihat dua strategi utama yang mereka gunakan. Yang pertama adalah strategi Amerika. Amerika menggunakan kekuatan militernya dengan serangan udara intensif, drone bersenjata, operasi pasukan khusus, pembangunan pemerintahan baru, dan pelatihan militer Afghanistan. Strategi Amerika ini berusaha menekan Taliban secara teknis dan militer. Selanjutnya ada strategi serangan Taliban. Serangan Taliban ini bergerak dalam taktik yang sangat berbeda, yaitu dengan menggunakan serangan gerilya, bom pinggir jalan atau IED, penyamaran di tengah populasi, menguasai wilayah pedesaan, dan menghindari pertempuran konvensional. Mereka ini tidak melawan teknologi dengan teknologi. Mereka melawan dengan fleksibilitas dan kedekatan medan. Masalah besar muncul karena Taliban itu sering beroperasi di wilayah padat penduduk, sementara Amerika menggunakan serangan presisi yang tetap punya risiko tinggi terhadap warga sipil. Beberapa isu besar selama konflik itu ada serangan drone Amerika yang salah sasaran, bom IED Taliban yang melukai warga, serangan ke sekolah dan fasilitas publik, pengungsian massal warga sipil, dan ketegangan Taliban ketika kembali berkuasa pada tahun 2021. Konflik ini memperlihatkan betapa sulitnya menerapkan aturan perang ketika satu pihak adalah negara yang kuat, sementara pihak lainnya adalah kelompok non-negara dengan taktik gerilya. Jadi bagaimana sih menurut HI ini dalam melihat konflik Taliban dan Amerika? Nah, jadi secara hukum, konflik Taliban dan Amerika ini termasuk konflik non-internasional dan
termasuk armed conflict karena melibatkan negara dengan kelompok bersenjata non-negara. Nah, aturannya itu ada protokol tambahan 2 dan konvensi Jenewa. Nah, dalam hal ini terdapat prinsip-prinsip seperti prinsip distinction, prinsip proporsionalitas, dan military necessity. Mari kita bahas tentang prinsip-prinsip dalam hal ini. Nah, yang pertama ada prinsip distinction, di mana hal ini mewajibkan membedakan antara kombatan dengan sipil. Nah, namun Taliban ini sering menyamar dan berlindung di area sipil, sedangkan Amerika ini melakukan serangan udara yang kadang salah sasaran. Nah, jadi hal ini bisa melanggar kedua pihak jika terdapat korban dari warga sipil. Yang kedua ada prinsip proporsionalitas, di mana serangan ini tidak boleh berlebihan. Beberapa serangan dari Amerika ini menjadi kontroversi global karena dianggap tidak memenuhi prinsip. Yang ketiga ada perlindungan fasilitas medis dan pendidikan. Taliban pernah menyerang sekolah dan membatasi pendidikan perempuan. Di sisi lain, serangan udara Amerika pernah mengenai rumah sakit. Yang keempat ada perlakuan terhadap tahanan. Nah, menurut komen artikel 3 di Konvensi Jenewa 4, mewajibkan semua pihak memperlakukan tahanan secara manusiawi. Dalam praktiknya, ada laporan penyiksaan pada pasukan pendukung Amerika. Nah, Taliban itu juga dituduh melakukan eksekusi terhadap. Tak terasa, kita sudah sampai di penghujung dalam video kelompok kami. Konflik Taliban dan Amerika menunjukkan dua hal. Pertama, betapa rumitnya menerapkan hukum humaniter di konflik modern. Dan yang kedua, bahwa baik negara maupun kelompok bersenjata non-negara punya kewajiban hukum yang sama untuk melindungi warga sipil yang juga menerapkan HHI. Perang boleh saja terjadi, tapi bahkan perang pun ada aturannya. Pertanyaannya, apakah aturan hukum humaniter internasional ini masih cukup, masih relevan untuk menghadapi konflik bersenjata yang terjadi di masa depan? Terima kasih sudah menonton video dari kelompok 2. Sampai jumpa pada video selanjutnya.